Selamat siang teman-teman Azara Vlog. Hari ini kita berada di kolam retensi Cienteng ya. Kolam retensi Andir ya teman-teman. Jadi kita keliling-keliling di seputaran ini ya, di seputaran retensi Andir. Nah ini kolam retensinya, di sebelah sana tulisannya sudah jelas BBWS Citarum KR Andir ya. Nah kita akan coba ke sebelah sana teman-teman. Kita coba jalan-jalan ya menuju ke depan. Wah ini banyak spot mancing di sini ya. Nah di sini spot mancing ya teman-teman, di sepanjang jalan ini ya, jalan retensi Andir ini ya teman-teman. Masya Allah ini indah sekali ya teman-teman. Kalau di sore hari ini kayaknya banyak sekali spot-spot para pemancing ya di sekitaran sini teman-teman, bisa dilihat. Dan di sini juga banyak sekali yang lari-lari ya teman-teman, lari sore ya. Nah di sebelah sana itu adalah jalan utama ya teman-teman, jalan utama yang menuju ke Jalan Raya Andir. Nah namun kita tidak bisa ke sana, nanti kita akan coba lihat dari drone ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut dan kita akan coba terbangkan. Dan ini kolam retensi Andir yang berada di Andir Dayakolot ya teman-teman. Dan kita coba majuin ke sebelah timur ya teman-teman. Nah kolam retensi Andir ini yang berlokasi di Jalan Andir Dayakolot ya teman-teman. Dan jalan yang di bawah ini adalah jalan yang biasa digunakan untuk jalan kaki dan juga jalan santai buat lari dan buat pesepeda ya. Nah kita coba majuin ke sebelah utara ya teman-teman, yang menuju ke jalan utama ya. Nah di sini pemancingnya agak sedikit ya sekarang. Biasanya kalau di hari libur di sini biasanya banyak ya. Nah ini adalah taman yang berada di area depan ya teman-teman, yang di sebelah sini. Nah di sebelah sini adalah jalan utama ya teman-teman, Jalan Andir yang menuju ke Ranca Manyar. Dan bangunan-bangunan yang ada di sebelah sini kalau musim banjir ini sering terkena dampaknya ya. Nah apalagi di sebelah sini nih yang paling sering kebanjiran ya. Nah kolam retensi Andir sudah terlihat jelas dari atas ya teman-teman, di sebelah sini tuh begitu luasnya. Dan kolam retensi Andir ini difungsikan untuk menampung debit air yang masuk dari Sungai Citarum ya. Dan ketika musim banjir ini ditampung dulu di kolam retensi ini ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk memperhambat banjir ya teman-teman. Nah dari Sungai Citarum ini ya teman-teman, dan masuk ke sebelah sana. Dan ini drone-nya tadi agak error ya teman-teman, sinyalnya terputus-putus. Nah ini posisi sinyal terputus ya teman-teman. Jadi ketika diputar ini seperti ini ya. Nah ini sudah nyambung lagi koneksinya. Nah jadi kolam retensi Andir ini berfungsi untuk menampung debit air ya, debit air dari Sungai Citarum. Jadi supaya memperhambat banjir yang melanda wilayah Andir ya teman-teman. Jadi dulu sebelum ada kolam retensi ini, dulu banjirnya lumayan parah ya, hujan sedikit pun bisa menyebabkan banjir. Namun sekarang setelah ada kolam retensi ini agak sedikit berkurang ya.
Nah, kecuali kalau misalnya hujan besar, nah di sini baru banjirnya gede ya, dan bisa merendam ratusan rumah yang berada di Kampung Andir ini. Tuh, Masya Allah indah sekali ya kalau dilihat dari atas. Ini kolam retensi Andir. Luar biasa bagus ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sering jalan-jalan ke sini di komen saja di bawah ya teman-teman. Mungkin punya kenangan terindah bersama seseorang ya. Karena lumayan ini kalau jalan-jalan itu hampir 1 jam kurang ya. Pernah saya keliling di kolam retensi ini kurang lebih sekitar 1 jam ya, itu jalan santai ya. Kalau lari mah nggak mungkin ya, paling 20 menit juga udah balik lagi ke posisi awal ya. Tuh, mantap sekali ya teman-teman. Dari atas ini kalau dilihat kolam retensi ini luar biasa, pokoknya mah indah ya. Nah, jika teman-teman yang belum pernah ke sini, boleh deh dicoba ya. Kita lihat-lihat aja dulu di sepanjang ini ya, sepanjang jalan ini. Nah, jalan ini sudah sudah di paving block. Dan ini khusus untuk biasanya pejalan kaki atau yang lari. Yang lari itu biasanya bisa lewat ke sini atau ke sebelah sana ya. Nah, pokoknya di sini itu indah sekali ya teman-teman. Di sananya itu spot mancingnya itu hampir di sekelilingnya ya. Karena di sepanjang di sepanjang bantaran BBWS Citarum ini ada spot untuk duduk-duduk ya teman-teman. Tuh di sepanjang kurang lebih mungkin ada sekitar per 10 per 15 meteran ya untuk tempat duduknya, kursinya. Dan kebetulan airnya di sini lagi surut ya teman-teman. Nah, kalau musim hujan tiba atau musim ini banjir, di sini airnya meluap tinggi ya teman-teman. Nah, tinggi banget pokoknya kalau musim banjir tiba teman-teman. Cuman di sini kebetulan ini cuacanya lagi lagi cerah banget di Kota Bandung, tidak ada indikasi hujan ya. Jadi di sini airnya surut ya teman-teman. Nah, kalau banjir di sini itu yang mengakibatkan Kampung Andir terendam, biasanya di kolam ini adalah kolam penampungan air sementara ya teman-teman. Dan dulu sebelum ada kolam retensi Andir dan kolam retensi Cienteng, Kampung Andir ini hujan sedikit pun biasanya langsung terendam banjir ya teman-teman. Cuman alhamdulillah di era kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil dibuatkan kolam retensi ini, yaitu untuk menanggulangi banjir ya teman-teman. Nah, sekarang kolam retensi Andir ini dimanfaatkan untuk para pemancing ya teman-teman di sepanjang jalan ini. Dan bisa untuk nongkrong-nongkrong ya teman-teman di sebelah sana. Dan kalau ke sebelah sananya itu kita sudah up ya di video sebelumnya ya teman-teman. Dan nanti kita akan coba dari atas drone ya teman-teman. Kita akan coba lihat keseruan ke sebelah sananya. Nah, kolamnya lagi surut ya teman-teman di hari ini, di tanggal 2 Januari ya 2026. Nah, ini suasana di sore hari ini cukup sepi ya, tidak terlalu ramai. Kalau mau ramai di sini hari Minggu ya teman-teman. Kalau hari Minggu di sini ramai banget. Jadi banyak orang yang sengaja untuk lari pagi ya di sini, dan banyak juga yang berdagang di sini teman-teman. Nah, di sana spot mancing ya. Oh,
spot mancing di sebelah sana lumayan banyak. Tuh spot mancingnya banyak sekali ya. Karena mungkin di sini banyak ikannya ya. Kita kembali lagi ke sebelah sana, ke saung bambu ya. Kita akan ke tempat semula. Dayakolot dikenal sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Bandung yang hampir setiap tahun terdampak banjir. Letaknya yang berada di pertemuan Sungai Citarum dan Sungai Cikapundung membuat kawasan ini sangat rentan ketika curah hujan tinggi datang secara bersamaan. Banjir besar yang berulang kali melanda wilayah ini bukan hanya merendam rumah warga ya teman-teman, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil pada masa itu, beliau menghadirkan salah satu solusi penting, yaitu pembangunan kolam retensi Andir. Jadi kolam retensi ini dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di wilayah Bandung Raya, khususnya untuk mengurangi limpasan air menuju Dayakolot. Kolam retensi Andir berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air hujan dan luapan sungai saat debit air meningkat. Nah, ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu, air yang seharusnya langsung mengalir ke sungai akan ditahan terlebih dahulu di kolam ini ya teman-teman. Jadi dengan demikian aliran air yang menuju kawasan padat penduduk seperti Dayakolot dapat dikendalikan dan tidak meluap secara tiba-tiba. Nah, untuk pembangunan kolam retensi ini tidak hanya mempertimbangkan fungsi teknis, tetapi juga aspek lingkungan dan tata kota. Untuk area kolam dirancang dengan sistem pompa, pintu air, serta saluran penghubung yang terintegrasi dengan sungai di sekitarnya. Saat kondisi sungai normal, air di kolam akan dialirkan kembali secara bertahap, sehingga tidak menimbulkan beban berlebih pada aliran sungai. Ridwan Kamil yang dikenal dengan pendekatan pembangunan berbasis desain dan solusi berkelanjutan menegaskan bahwa pengendalian banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Kalau retensi Andir merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menata kembali sistem drainase dan pengelolaan air di kawasan Bandung Selatan, termasuk normalisasi sungai, pembangunan tanggul, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Sejak mulai beroperasi, kolam retensi Andir memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya. Intensitas dan ketinggian banjir di Dayakolot perlahan mulai berkurang, terutama saat hujan dengan durasi panjang. Meski belum sepenuhnya menghilangkan banjir, keberadaan kolam ini menjadi bukti nyata bahwa solusi infrastruktur yang tepat mampu mengurangi risiko bencana secara signifikan. Namun, keberhasilan kolam retensi ini juga sangat bergantung pada peran masyarakat, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan,
serta mendukung program penataan lingkungan menjadi kunci agar fungsi kolam retensi dapat berjalan maksimal. Kolam retensi Andir bukan sekedar proyek pembangunan, melainkan simbol ikhtiar pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan banjir yang telah berlangsung puluhan tahun. Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, harapan untuk Dayakolot yang lebih aman dari banjir bukanlah hal yang mustahil. Akan coba ke sebelah sini teman-teman. Nah, ke sebelah sananya itu bisa keliling-keliling untuk lari-lari ya teman-teman. Berat.